pernafasan. Nah, sebelum kita mempelajari struktur dan fungsi sistem pernafasan, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah rangkaian organ dan jaringan yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk bernafas dan mendapatkan oksigen yang penting dari sel-sel tubuh untuk berfungsi sebagai alat pernafasan kita. Anatomi utama sistem pernafasan di dalam gambar tersebut adalah hidung dan rongga hidung. Nah, struktur hidung dan rongga hidung terletak di bagian depan saluran pernafasan, terdiri dari tulang rawan, rambu halus, dan selaput lendir. Nah, fungsi dari hidung dan rongga hidung ialah menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk ke rambut halus, silia, dan lendir di dalam hidung, berfungsi sebagai menangkap partikel debu dan bakteri. Organ pernafasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan lokasi pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Nah, di dalam faring inilah terdapat katup penutup yang dinamakan dengan uvula atau anak teka. Uvula ini berfungsi sebagai bagian perlindungan dari refleks muntah. Dan jika ada sesuatu yang menyentuh langit-langit lunak mulut. Setelah ke faring, udara pun masuk ke laring. Laring terletak di belakang faring. Laring merupakan daerah pangkal tenggorokan yang merupakan tulang rawan yang membentuk jakun. Nah, di dalam laring inilah terdapat pita suara yang digunakan untuk menghasilkan suara pada manusia. Selain itu, di dalam laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke tenggorokan. Pada saat kita makan, epiglotis akan menutup laring sehingga makanan tidak akan masuk ke tenggorokan. Sebaliknya, pada saat kita bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu ke tenggorokan. Dari IBD pada kali ini, ya, mungkin langsung saja. Struktur tabung yang dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk mencegah kolap. Dalamnya terdapat sel-sel yang memiliki silia, kemudian fungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Silia di trakea bergerak untuk mendorong keluar partikel-partikel asing yang masuk bersama udara. Mungkin yang dimaksud dengan bronkus dan bronkiolus, struktur trakea bercabang menjadi dua bronkus utama yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan, lalu bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Fungsi dari bronkus dan bronkiolus ini mengalirkan udara dari trakea ke alveolus. Bronkus dan bronkiolus dilengkapi sel-sel yang mengeluarkan lendir guna untuk menjaga kelembapan dan menangkap kotoran. Alveolus atau kantong udara, struktur kantong-kantong udara kecil di ujung bronkiolus yang dikelilingi oleh kapiler darah. Alveolus atau kantong udara berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari udara dilepaskan ke udara untuk dikeluarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ tubuh bagian paru-paru. Struktur organ berpasangan yang terdapat di rongga dada, terdiri dari paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru yang dikelilingi oleh pleura, lapisan tipis yang melindungi dan memudahkan gerakan pernapasan. Diafragma, struktur otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Fungsinya untuk mengatur pernapasan dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Saat berkontraksi, diafragma turun dan rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru atau inspirasi. Saat relaksasi, diafragma kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil sehingga udara keluar dari paru-paru.
pada mekanisme pernapasan dada, terbagi menjadi dua fase, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu sendiri ketika kita menghirup udara, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, dan tekanan udara di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam rongga dada. Kemudian udara pun masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi, di mana ketika kita mengeluarkan udara, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, volume rongga dada mengecil, serta tekanan di dalam rongga dada lebih tinggi daripada tekanan di luar tubuh. Kemudian udara pun keluar dari paru-paru. Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pernafasan perut? Mekanisme pernafasan perut atau diafragma adalah salah satu cara tubuh kita mengambil oksigen. Pernafasan perut terjadi ketika otot diafragma yang berada di antara rongga dada dan rongga perut berkontraksi dan berrelaksasi, sehingga menghasilkan pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Adapun mekanismenya, yang pertama inspirasi atau menghirup. Saat kita menarik nafas, otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi lebih luas sehingga tekanan dalam rongga dada menurun. Tekanan yang lebih rendah ini menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru melalui saluran pernafasan. Yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan nafas. Nah, saat kita menghembuskan nafas, otot diafragma akan berrelaksasi dan kembali ke posisi semula atau naik. Hal ini menyebabkan dada menyempit sehingga tekanan di dalam rongga dada meningkat. Tekanan ini mendorong udara keluar dari paru-paru.